Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, dan juga kepada Diakon Herlina W. Uda selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini, dan kepada Penatua Diakon dari lingkungan pelayan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kemudian kepada Bapak Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Selanjutnya kepada Ibu Herti Carolina dan Saudari Febiria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader pada pagi hari ini. Kemudian kepada Bapak Agustinus Samail selaku operator sound system, dan juga kepada Bapak Penatua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan juga kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, yaitu yang pertama pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Petugas mimbar Penatua Diakon dari lingkungan pelayanan 1 dengan liturgus Penatua Yemita Murni. Song leader Juni Runsa Karya dan Adeline Febriana. Pemain keyboard Pak Budi Alfianto SPD. Berita lain-lain. Yang pertama, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba menyampaikan kepada warga jemaat sekalian yang ingin melaksanakan kebaktian syukur dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sampai dengan awal bulan Januari 2022 agar bisa menghubungi pendeta atau pengurus lingkungan atau NPH supaya kami bisa mengatur jadwal tersebut tidak terbentur dengan pelayanan yang lain. Demikianlah disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pemberitahuan dari Panitia Penjaringan Calon Penatua Diakon Jemaat GKI Barimba periode tahun 2022-2027 akan kami bacakan demikian. Panitia Penjaringan Calon Penatua Diakon Jemaat GKI Barimba periode tahun 2022-2027. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai informasi bahwa jabatan Penatua Diakon periode 2016-2021 akan berakhir pada bulan Desember 2021. Maka untuk itu MPH Jemaat GKI Barimba membentuk Panitia Penjaringan Calon Penatua Diakon dengan nomor 039 MPH J GKE garis mendatar BRA garis miring Cap garis miring 12 garis mendatar 2021 yang ditugaskan untuk melanjutkan proses penjaringan strip pemilihan calon penatua diakon Jemaat GKI Barimba periode 2022-2027, di mana tahap demi tahap proses telah dilalui, dimulai dengan pembagian belangko isian calon penatua diakon, perhitungan suara calon, penelitian dan penetapan. Maka sekarang sampailah ke proses pengajuan nama-nama calon penatua diakon yang dipilih oleh anggota jemaat sekalian. Perlu kami informasikan bahwa nama-nama calon penatua diakon Jemaat GKI Barimba periode 2022-2027 ini adalah murni dari hasil pemilihan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat sekalian dengan tingkat animo pemilihan di atas 90% di masing-masing lingkungan pelayanan. Demikian hal ini kami sampaikan ke hadapan jemaat sekalian, kiranya ini yang terbaik yang menjadi pilihan kita dalam menjalankan pelayanan di jemaat kita ini.
Dan setelah ini kami juga akan menyampaikan nama-nama calon penatua diakon Jemaat GKI Barimba periode 2022-2027 kepada anggota jemaat. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kita. Panitia penjaringan calon penatua diakon Jemaat GKI Barimba periode 2022-2027, Ketua tertanda Penatua Yonatan SPT, Sekretaris Diakon Rudi Hendra Kusuma. Nama-nama calon penatua diakon Jemaat GKI Barimba periode tahun 2022-2027. Untuk lingkungan 1 akan kami bacakan dengan jumlah suara. Yang pertama, Herti Carolina 108 suara, Sri Apriasi Pani 101 suara, Redi Apili 100 suara, Heldi Tanjung 99 suara, Iin Ersanden 95 suara, Atang Side Bungai 88 suara, Rudi Hendra Kusuma 84 suara, Mulyadi 83 suara, Yemita Murni 82 suara, Ibon Elizabeth 81 suara, Epi Trinita 76 suara, Marlina David 64 suara. Itu untuk 12 orang dari lingkungan 1. Sekarang lingkungan 2. Yang pertama, Jack Risman 174 suara, Yuferi Jumben 168 suara, Mariana 155 suara, Esterlina 152 suara, Tara 144 suara, Sakora 139 suara, Nerna Tutiasi 134 suara, Juni Rumsakarya 109 suara, Mardi Ampung 94 suara, Alice Susiana 76 suara, Didi M. Bagus 71 suara, Sariwati 67 suara, Estu Nerima 65 suara, sedangkan Pak Timoteus dan Pak Yonatan mereka adalah sudah terpilih di dalam keanggotaan di MPH Resort. Jadi untuk lingkungan 3 akan kami bacakan. Yang pertama, Yulita Tando 129 suara, Alsen Bayan 125 suara, Rusmilawati 114 suara, Campakawati 110 suara, Mary Susianti 110 suara, Nopita Wengkonaka 85 suara, Andre Perdiawan 82 suara, Esterlin 78 suara, Hosian Seng 77 suara, Niko Wirawanjaya 75 suara, Nuryati 75 suara, Korintus Anggen 73 suara. Demikianlah kami sudah bacakan, yaitu pemberitahuan dari panitia penjaringan penatua diakon Jemaat GKI Barimba tahun periode tahun 2022-2027. Demikianlah berita jemaat ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebelum pendeta penatua diakon yang bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri pada bait yang kedua, yaitu kita menyadari Kidung Jemaat nomor PKJ nomor 14 bait yang pertama dan bait kedua, 13 bait yang pertama, dan pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, silakan duduk kembali. Dengarkanlah akan nas pembimbing kita. Terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang pertama dan yang ke-23. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. pengakuan dosa, dan berita anugerah. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan, oleh sebab itu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, yang selalu mengerti dan paling mengenal kehidupan kami bersyukur untuk kesempatan menikmati hidup sampai hari ini. Kami masih terus berkarya menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami pun bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan iman bagi kami, iman yang selalu menjadi landasan untuk kami menikmati hidup menurut cara dan kehendak Tuhan. Dalam kerendahan hati dan dengan ketulusan, kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, mengakui setiap perbuatan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Sebagai manusia, sering kami merasa bahwa kami mampu hidup tanpa Tuhan. Sering kami merasa bahwa kami mampu dengan hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami lupa kalau Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan untuk terus membimbing kehidupan kami agar kami tidak jauh dari Engkau ya Tuhan. Tiliklah kami yang penuh dengan dosa ini. Ampunilah kami yang selalu bersungut-sungut karena pergumulan yang tak kuat menghadapi penderitaan dan ujian hidup yang teramat berat. Ampunilah kami yang hanya bersyukur ketika ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Kami lupa Tuhan selalu ada bersama-sama dan kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Biarlah kiranya Engkau, Tuhan Yesus, yang berkenan menyucikan kami dari segala perbuatan dosa kami. Dan kemudian Engkau yang akan melayakkan kami menikmati kasih dan kehendak Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup setiap hari. Sehingga inilah kami Bapa yang datang kepadamu mengakui dosa, dalam percaya kami semua disucikan dari segala perbuatan dosa. Kami serahkan seluruh penghidupan kami hanya kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42 baitnya yang pertama. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terambil dari Zefana 3 ayat 14 sampai 20. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Bapa, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab-Mu, membaca akan segala firman-Mu. Topanglah kami sidang jemaat-Mu supaya kami menjadi pendengar yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jepana 3 ayat 14 sampai 20. Dengan perikop janji keselamatan hukuman yang atas Yerusalem. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertepik soraklah hai putri Sion, bertepaklah soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukaria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah membebaskan kuasa musuhmu, Raja Israel. Yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepadamu Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergirang karena engkau. Dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuannya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang membuat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kesenangan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita yang mendengarkannya serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan memimpin aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh.
kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya dapat bertumbuh dan berbuah, dan mampukanlah kami ya Tuhan Yesus Kristus untuk dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam hidup kami. Pakai kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini dengan setia dan taat, dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada kita bersama pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang akan menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini secara bersahut-sahutan dengan perikop mengenai Yohanes Pembaptis, ayatnya yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami tidak akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu gerejawi pada hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Artinya ada sebuah kesempatan yang indah, di mana pada saat ini
kita boleh bersama-sama untuk dapat mempersiapkan diri kita untuk menghayati makna dari kedatangan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita telah melihat dan kita telah baca bersama-sama dalam Lukas pasal yang ketiga ini. Ya, sebuah lanjutan dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam pada minggu yang lalu. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sosok daripada Yohanes Pembaptis yang tampil. Di situ ia tampil dengan mempersiapkan suatu tugas yang sungguh sangat mulia. Dilihat di situ bahwa apa yang telah dinubuatkan terlebih dahulu dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan yang kelima, itu adalah sebuah kenyataan yang artinya bahwa di situ ia mengatakan bahwa akan datang saatnya seorang pembebas, yang akan datang seorang Mesias yang akan senantiasa datang untuk dapat memberikan segala sesuatu hal yang begitu sungguh sangat berarti dalam penantian setiap manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ bahwa sebagai seorang sosok yang mempersiapkan suatu jalan, yang menyerukan suara pertobatan, kita lihat di situ bahwa bagaimana Yohanes Pembaptis di situ ia tidak mencari suatu keuntungan. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa pada saat itu orang-orang yang ada di sana bertanya dalam hatinya, jangan-jangan ia ini adalah seorang Mesias. Kalau Yohanes mau mencari suatu keuntungan, bisa saja ya di situ mengakui bahwa ia adalah seorang Mesias. Tetapi di sini tidak. Di sini ia mengatakan bahwa dengan tegas ia mengakui, dikatakan bahwa ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan dikatakan untuk membuka tali kasutnya pun ia pun tidak layak. Karena Yohanes tahu terlebih dahulu siapa yang datang itu, yang penuh dengan kemuliaan. Ia hanya mempersiapkan suatu jalan. Ia hanya mempersiapkan bahwa dengan kedatangannya inilah yang akan membuat semua orang ini datang untuk dapat memberikan dirinya, untuk dapat dibaptis, sehingga memperoleh sebuah pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa katanya kedatangan Mesias itu tidak digambarkan sebagai seorang raja yang bersifat manis ataupun lembut. Tetapi di situ ia dikatakan, ia digambarkan sebagai seorang raja yang berkuasa, yang membawa suatu tuntutan yang sungguh sangat berat kepada manusia. Dikatakan di situ bahwa dengan kedatangan seorang Mesias ini, manusia harus sungguh-sungguh bisa mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Artinya sungguh sangat jelas di sini Bapak Ibu, bahwa kalau kita melihat di sini bagaimana teguran yang keras yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ia menegur bagi orang-orang yang datang, yang mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Yohanes menyebut mereka sebagai keturunan daripada ular beludak.
Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang digambarkan, apa yang disebutkan oleh Yohanes ini kepada orang-orang yang datang pada saat itu, yang disebut sebagai ular beludak, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya ular beludak ini adalah ular yang begitu sungguh sangat buas, yang ketika ular ini menggigit seorang mangsanya akan mengakibatkan suatu kematian. Yohanes di situ katakan, begitulah sebuah sifat gambaran orang-orang yang datang pada saat itu kepada Yohanes. Mereka kelihatannya sungguh sangat baik, tetapi hati mereka sungguh sangat jahat dan berbahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mereka pun juga akan mendapatkan suatu murka dan tuntutan daripada Allah. Pasti akan ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang sudah melakukan dosa-dosanya, yang tidak mau bertobat. Orang yang datang, yang dengan kelihatannya datang untuk dapat mencari sebuah popularitas, tetapi dari hatinya jauh daripada Tuhan. Hanya kata-katanya saja, tetapi tingkah laku dan perbuatannya tidak mencerminkan apa yang ia ucapkan. Nah, oleh sebab itu dengan tegas Yohanes menegur mereka dengan keras. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa dari peringatan yang diberikan Yohanes ini kepada mereka yang mau memberikan diri untuk dibaptis, tidak hanya sekedar ini loh kewajiban saya datang sebagai orang yang sudah dibaptis, sudah sampai di situ saja. Tetapi di sini Yohanes mau kepada mereka yang datang berbondong-bondong ini, yang mau dibaptis ini, mereka mengira bahwa ketika mereka dibaptis, mereka ini akan luput daripada hukuman daripada Allah. Tetapi di sini tidak. Bahwa di situ dikatakan bahwa mereka yang dibaptis ini harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Apa katanya di situ? Buah-buah pertobatan. Kalau Yohanes katakan di situ bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon. Artinya Allah akan segera menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang yang berbuat jahat dan yang tidak mau bertobat. Digambarkan seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Apa gunanya ia bertumbuh kalau tidak menghasilkan apa-apa? Maka harus ditebang. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa apa yang telah ditegaskan oleh Yohanes ini tidak hanya berlaku kepada mereka yang datang, yang mau dibaptis, yang mau menyerahkan dirinya, yang mau bertobat, tetapi bagi kita semua pada saat ini. Dengan jelas firman Tuhan katakan di situ, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Itu suatu pertanyaan dari mereka. Jika demikian apa yang harus kita perbuat? Untuk dapat menghasilkan buah-buah yang baik itu apa yang harus diperbuat? Sebagai buah-buah pertobatan itu, yang sudah menerima, yang sudah menanti Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu, apa yang harus kita perbuat sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya? Dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini bahwa dengan pertanyaan mereka, bahwa di situ dikatakan barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Lalu yang selanjutnya di situ dikatakan apalagi yang harus diperbuat. Nah, di situ Yohanes mengatakan bahwa
jikalau dia mempunyai 2 helai baju, itulah yang akan dibagikannya. Artinya di situ mereka diajak untuk dapat memiliki suatu kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Diajak untuk dapat berbagi, tidak hanya sekedar peduli. Lalu yang selanjutnya dikatakan di situ ada seorang pemungut cukai, katanya yang datang juga, yang mengatakan, apa juga yang harus kami perbuat kepada Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu di sini bahwa seseorang yang tugasnya sebagai seorang pemungut cukai, di sini mereka dikenal sebagai orang-orang yang begitu sungguh sangat jahat. Karena pada saat itu seorang pemungut cukai ini, mereka bertugas untuk dapat mengambil, untuk dapat meminta, mengutip uang cukai daripada orang-orang petani. Yang tentunya orang-orang petani ini, mereka pada saat itu datang, mereka pada saat itu membawa barang-barang mereka ini untuk keluar masuk suatu kota. Nah, kalau mereka masuk, mereka ini berkewajiban untuk membayar. Dan inilah tugas yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sebagai seorang pemungut cukai. Mereka di situ menagih cukai secara berlebihan, sehingga secara otomatis orang-orang pemungut cukai ini termasuk orang-orang yang sangat dibenci, seseorang yang sungguh sangat tidak disukai oleh orang yang diperasnya. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes pada saat itu? Seorang pemungut cukai ini harus menghentikan apa yang ia lakukan, suatu perilaku yang buruk, karena mereka ini menagih secara berlebihan, mengambil hak yang tidak seharusnya menjadi bagian daripada mereka. Nah, mungkin kalau pada saat ini bisa dikatakanlah dengan para rentenir, ya, kalau pada masa sekarang, bagaimana para rentenir ini juga katanya niatnya mau menolong orang yang datang kepadanya, yang mau minta pertolongan pinjam uang, tetapi dibungakan, sama seperti seorang pemungut cukai ini, dibungakan berpersen-persen, sehingga yang mungkin orang ini yang pinjam hanya 300, 500, bisa saja berbunga menjadi banyak. Dengan jelas katanya, ya saya ini mau menolong, saya ini mau membantu, tetapi dengan secara otomatis mereka juga mengambil bagian daripada orang ini. Ya, bagaimana kalau orang ini datang, orang yang sungguh sangat miskin, tetapi ia perlu, mempunyai keperluan yang mendesak, ia mati-matian harus membayar bunganya ini, yang memang sebenarnya utangnya ini 500, tetapi ia harus mengembalikannya berlipat-lipat. Mati-matian mungkin dia akan memberikan bunganya saja. Nah, oleh sebab itu mereka dikelompokkan juga sebagai seseorang yang mungkin dikelompokkan sebagai pemungut cukai ini. Tetapi di sini kita juga melihat Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya, yang ketika mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan, katanya. Di situ dikatakan, ya haruslah kamu puas dengan gajimu, mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa bagi seseorang yang sudah membuahkan hasil daripada pertobatan ini, dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ini bukanlah suatu ancaman, bukan sebuah hal yang mau menakut-nakuti orang-orang pada saat itu, atau mau menakut-nakuti kita pada saat ini.
Tetapi ini sungguh sangat nyata. Ini akan membawa suatu pertanggungjawaban daripada kita pada saat ini. Bahwa seseorang yang memiliki cinta kasihlah yang bisa memahami, yang bisa mengerti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes ini. Dan semuanya ini akan dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban dan tentunya dengan penuh perjuangan. Nah, jemaat yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sudah melihat kalau pada waktu itu Yohanes Pembaptis, bahwa pada saat itu umat Allah sedang menanti kedatangan seorang Mesias, maka saat ini pun kita sebagai umat Tuhan akan senantiasa menanti kelahiran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita yang sedang menanti bahkan mempersiapkan diri kita pada saat ini diingatkan bahwa di dalam menanti, dalam suatu penantian kita diingatkan agar kita ini jangan seringlah untuk dapat berbuat dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita diajak untuk dapat mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk mempersiapkan kedatangan Dia. Tidak hanya memaknai bahwa pada saat ini mungkin kita merasa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini ya patut kita untuk rayakan saja. Tetapi kita diajak untuk dapat sungguh-sungguh menghayati, untuk dapat melihat bahwa kelahirannya dalam dunia ini sungguh-sungguh membawa suatu perubahan yang baru bagi setiap kita pada saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bahwa persiapan yang benar dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ini boleh sungguh-sungguh dilakukan melalui tindakan nyata yang boleh kita lakukan dalam keseharian kita. Bahwa pertobatan itu tidak cukup hanya dikatakan dalam mulut kita saja. Bahwa kita yang pada saat ini sudah dibaptis, mungkin kita merasa bahwa kita ini sudah melakukan suatu bagian dalam agama ataupun dalam kepercayaan kita, bahwa seseorang yang sudah dibaptis ia akan mendapatkan bagian bahkan ahli waris dalam kerajaan Allah. Tetapi dalam kehidupannya ia sesuka hati melakukan segala sesuatu yang mungkin menurutnya itu baik, tetapi bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita boleh sungguh saat ini melihat bahwa akan ada suatu pertanyaan yang mungkin muncul dalam hati kita, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kita perbuat sebagai bukti suatu pertobatan dalam diri kita? Baik yang pada saat ini kita yang mungkin memiliki masa lalu yang lampau, baik pada saat ini kita yang sedang berjuang untuk dapat merubah, untuk dapat memperbaiki diri kita, untuk dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bagaimana kita sudah menunjukkan dari sikap-sikap itu, baik dari tindakan nyata kita yang boleh kita tunjukkan kepada orang lain, siapapun kita pada saat ini. Kita yang boleh sungguh-sungguh datang, yang sudah mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa kita, siapapun masa lalu kita, baik kita ini orang baik ataupun orang jahat. Tetapi Tuhan di sini mau menuntut kepada kita bahwa apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita perbuat di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan dalam memasuki minggu Advent yang ketiga pada saat ini, marilah kita renungkan ini sungguh-sungguh.
Marilah kita memperbaiki perjalanan kehidupan kita pada saat ini. Sudah sejauh manakah kita melangkah? Sudah sejauh manakah kita melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, sehingga kita ini boleh berkenan dan berharga di matanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan bagi kami pada pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana kami akan memiliki suatu komitmen ketika kami boleh menyambut kelahiran-Mu, bahkan kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Kami sudah memberikan diri kami dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, sehingga yang pada saat ini ya Tuhan, bahwa apapun yang kami pikirkan, apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan kami pada saat ini, baik apapun profesi kami, baik apapun masa lalu kami, latar belakang kehidupan kami akan memperbaiki diri kami. Kami akan merubah segala perilaku-perilaku kami yang jahat, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami memohon ya Tuhan agar Engkau boleh melayakkan setiap kami pada saat ini. Engkau boleh memimpin kami, Engkau boleh menuntun setiap kami, agar kami boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dan biarlah kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan boleh senantiasa untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami yang sudah bertobat, kami yang pada saat ini dalam masa yang akan bersama-sama melakukan suatu pertobatan, menyadari segala dosa kesalahan kami. Bantu kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Tidak hanya yang dapat kami katakan melalui mulut-mulut kami saja, tetapi ini boleh sungguh-sungguh nyata dalam perilaku, tindakan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam memasuki minggu Advent yang ketiga pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh memiliki kesiapan yang sungguh-sungguh dalam masa penantian kami pada saat ini untuk menyambut kedatangan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan setiap serangkaian doa syafaat kami. Kiranya ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang boleh berkenan untuk dapat hadir, bahkan menilikkan setiap kehidupan bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah pada saat ini ya Tuhan. Bahkan yang pada saat ini ya Tuhan, begitu banyak hal yang sudah terjadi dan dialami oleh saudara-saudari kami di tempat mereka masing-masing, di mana pada saat ini ya Tuhan, bahwa alam sudah menunjukkan tanda-tanda peringatan bagi setiap kami pada saat ini, di mana terjadi bencana alam yang terjadi di mana-mana, di mana pada saat ini juga begitu banyak hal, peristiwa, kejadian yang mungkin mengancam akan setiap kehidupan kami, yang bahkan saat ini juga kami masih terus berhadapan berdampingan dengan COVID-19 ini. Kami memohon kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh senantiasa hadir untuk dapat menguatkan setiap kami. Engkau yang boleh menolong, menjaga, bahkan memelihara kami, melindungi kami ya Tuhan, agar kami boleh dijauhkan dari malapetaka, dari mara bahaya ini. Biarlah kami semuanya Tuhan boleh berada dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang boleh memakai setiap pemimpin-pemimpin kami, mereka yang sudah melakukan segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau yang boleh memakai setiap mereka ya Tuhan. Mampukanlah mereka untuk dapat menangani, untuk boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan setiap pertolongan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan negara kami pada saat ini dimanapun berada, orang-orang yang ada di dalamnya,
Cinta kasih yang berasal daripada Tuhan Yesus sajalah, dan bahkan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, boleh Tuhan Yesus nyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka. Kalimantan Tengah yang pada saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami harapkan, biarlah semuanya boleh diwujud nyatakan dengan pertolongan yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan pula ya Tuhan Yesus Kristus setiap hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka boleh melayani. Terkhususnya bagi para pendeta, pikaris, penatua diakon, guru-guru agama sekolah minggu, dan siapapun yang boleh melayani dalam setiap tugas pelayanan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan yang boleh memakai setiap mereka, Tuhan yang boleh menguatkan setiap mereka, menjaga bahkan memelihara setiap mereka, agar dimanapun mereka berada ya Tuhan, tugas dan tanggung jawab apapun yang mereka lakukan untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan, Tuhan yang memampukan mereka. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan melalui setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Dan demikian pula ya Tuhan, pada saat ini pula kami mau menyerahkan setiap orang-orang yang dalam masa usia yang lanjut. Mereka orang-orang yang kami kasihi dalam masa usia yang lanjut usia. Kami memohon ya Tuhan, agar dalam masa-masa ini mereka boleh diberikan kesehatan bahkan kekuatan. Mereka boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Walaupun dalam usia yang indah, dalam usia yang lanjut, mereka tetap percaya bahwa cinta kasih Tuhan, cinta kasih orang-orang yang ada di sekitar mereka boleh senantiasa menaungi dan mereka rasakan dalam hidup mereka masing-masing. Janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tertindas, mereka yang sedang berduka cita, kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menguatkan, menghibur mereka, menolong, bahkan merangkul setiap mereka yang lemah pada saat ini. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini pun kami senantiasa mau mendoakan bagi saudara-saudari yang kami kasihi, terkhususnya bagi jemaat kami yang ada di Barimba pada saat ini. Mereka yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan dalam usia mereka masing-masing. Bagi saudari kami Maria Widodo yang pada saat ini boleh berulang tahun yang ke-58 tahun. Bagi saudari kami Despriana Olivia yang boleh berulang tahun ke-14 tahun. Bagi saudara kami John Stefano Satria Putra yang pada saat ini boleh berulang tahun ke-38 tahun. Bagi saudari kami Ibu Sese Anggen yang pada saat ini juga berulang tahun ke-65 tahun. Bagi anaknya kami Noela yang pada saat ini juga dalam masa pemulihan dari sakitnya. Dan bagi saudari kami Bu Karwesi yang pada saat ini ulang tahun ke-59 tahun. Terima kasih atas pertambahan usia yang telah Tuhan tambahkan bagi usia mereka masing-masing pribadi pada saat ini. Seiring Tuhan menambahkan usia yang baru bagi mereka, berilah mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Sehingga apapun yang menjadi harapan dalam setiap saudari-saudari kami pada saat ini ya Tuhan, dengan pertolongan bahkan penyertaan daripada-Mu, mereka dimampukan untuk dapat menikmati setiap sukacita, kebahagiaan yang telah Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Jaga dan lindungi saudara-saudari kami ini ya Tuhan, dan biarlah kasih setia Tuhan boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Dan terlebih bagi anaknya kami Noela yang dalam masa pemulihan dari sakitnya, Tuhan Yesus sajalah yang boleh memberikan kepada dia kesehatan, kekuatan, dan pemulihan yang sejati, sehingga ia boleh pulih dalam masa sakit ini, boleh kembali beraktivitas seperti biasanya dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami, jemaat yang ada di Barimba pada saat ini, kehidupan keluarga dalam rumah tangga kami sebagai orang tua,
Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami juga boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kami yang dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa meraih setiap pendidikannya. Mampukanlah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang tumbuh dengan baik, boleh memiliki masa depan yang baik, boleh hidup takut akan Tuhan, dan boleh membanggakan setiap kami sebagai orang tua. Diberkatilah ya Tuhan apapun yang menjadi usaha pekerjaan dari setiap jemaat-Mu pada saat ini yang ada di tempat ini, baik mereka sebagai ibu rumah tangga, baik mereka sebagai seorang PNS, baik seorang pendeta, baik mereka sebagai seorang petani, ataupun apapun yang menjadi profesi pekerjaan mereka. Diberkatilah semuanya ya Tuhan. Biarlah segala berkat yang berasal daripada Tuhan boleh diterima oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini. Segala sesuatu itu boleh mencukupkan segala apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jaga pelihara kami ya Tuhan, tuntun kami semua dan bimbinglah kami, agar kami boleh senantiasa melakukan segala sesuatu yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, dan apapun yang kami lakukan boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan Yesus Kristus, kehendak-Mu yang jadi. Kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama, sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, diakhiri dengan menyanyi lagu Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan korban syukur kita pada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang akan kami berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran pekerjaan kerajaan Tuhan di muka bumi ini.
Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian NKB nomor 100 bait yang pertama hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang murah di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu. Kalau Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah berjalanmu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Berjalanmu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita menyanyi dari NKB nomor 210 bait yang pertama hingga yang kedua. Pada bait yang kedua sedang jemaat diundang bangkit berdiri.
terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.